Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kami doakan semoga kalian diberikan kesehatan dan lancar segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada akhir abad ke-8 Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Hijriah, termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halakah ilmu. Walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa di kala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah, perpustakaan, dan memotivasi ulama, serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini, muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim. Ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun, dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 777 Hijriah setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, beliau ikut dan diasuh oleh Ad-Daki Al-Karubi. Beliau adalah kakak tertua Ibnu Hajar. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya, yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Karubi, untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syekh Samsuddin Ibnu Al-Qattan, karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga iffah, yaitu menjaga diri dari dosa. Sangat berhati-hati dan mandiri di bawah pengasuhan kedua orang tersebut. Zakiyuddin Abu Bakar Al-Karubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Mekah, hingga ia meninggal dunia pada tahun 787 Hijriah. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun, ia ditunjuk sebagai imam salat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah. Ketika sang pengasuh berhaji, Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 Hijriah, hingga kembali bersama Al-Qurabi ke Mesir. Setelah kembalinya itu, Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk seperti Al-Umdah Al-Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Alfiyah fil Ulum Hadis karya guru beliau Al-Hafidz Al-Iraqi, dan Mulhatul I'rab serta yang lainnya. Akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafidz Al-Iraqi, yaitu seorang syekh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling alim tahu tentang madhab Imam Syafi'i. Di samping itu, ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun, dan dalam 10 tahun itu, Ibnu Hajar mengikutinya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Di tangan syekh inilah Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajar hadis. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafidz dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal, dia belajar dengan guru kedua, yaitu Nuruddin Al-Haisami. Ada juga guru lainnya beliau, yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdai. Melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadis, ia memberikan saran untuk perlu juga mempelajari fikih, karena orang akan membutuhkan ilmu itu, dan menurut prediksinya ulama di daerah tersebut akan habis, sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan. Inilah sekelumit kisah perjalanan hidup Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Semoga dapat menambahkan wawasan sahabat sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.